والبلح بلح واللحم لحمه واليوم لفات رز ولفات رز ويا حبيبي وهم وهم هم هم يغلب عليكم يغلب عليكم. جمال يا ابو بهجه، والموز موز يا ابو بهجه، والتفاح والبلح بلح يا ابو بهجه، واليوم 5 لفات رز قدحت يا ابو بهجه. وراحن عليك يا ابو خالد، راحت عليك راحت عليك، الخير كله كب علينا يا ابو خالد ان شاء الله يا اخوانا. Gaza, di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap Israel atas situasi kemanusiaan di jalur Gaza, berbagai bukti dan laporan lapangan justru mengarah pada pihak yang selama ini luput dari sorotan, Hamas. Selama beberapa bulan terakhir, banyak media dan organisasi internasional menuding Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kelaparan di Gaza. Namun kenyataan di lapangan membuktikan narasi tersebut tidak sepenuhnya akurat, bahkan sangat menyesatkan. Menurut laporan dari militer Israel, IDF, dan sejumlah organisasi kemanusiaan independen, ratusan truk bantuan kemanusiaan dari Israel telah diizinkan masuk ke Gaza setiap minggunya. Bantuan tersebut terdiri dari makanan pokok, obat-obatan, air bersih, hingga kebutuhan darurat lainnya. Namun masalah muncul saat bantuan itu masuk ke dalam wilayah Gaza. Hamas diduga sistematis menyita bantuan. Berdasarkan dokumen intelijen, rekaman video, dan laporan lapangan yang diterbitkan oleh IDF, bantuan yang telah dikirim justru seringkali dirampas oleh Hamas. Kelompok tersebut dilaporkan menyembunyikan bantuan makanan di gudang bawah tanah yang tidak dapat diakses oleh warga sipil. Lebih lanjut, Hamas juga dituduh menjual kembali bantuan tersebut dengan harga tinggi kepada warga Gaza, serta mengenakan pajak ilegal terhadap para pedagang lokal. Praktik ini disebut sebagai bagian dari strategi kelompok tersebut untuk mempertahankan kontrol ekonomi dan politik di wilayah tersebut, terutama setelah banyaknya jalur pendanaan luar negeri untuk Hamas terputus. Hamas menjalankan sistem seperti mafia. Mereka memanfaatkan penderitaan rakyatnya sendiri untuk membangun narasi global yang menyudutkan Israel, ujar seorang pejabat militer Israel. Situasi semakin diperparah oleh ketidakmampuan PBB dan badan internasional lainnya dalam mengatur dan mendistribusikan bantuan secara efisien. Ratusan ton bantuan dilaporkan menumpuk di titik distribusi, membusuk di bawah terik matahari karena tidak kunjung didistribusikan. Banyak pihak menilai PBB enggan mengambil risiko atau bertindak tegas terhadap Hamas di lapangan. Alih-alih mencari solusi, beberapa organisasi lebih memilih menyalahkan Israel, sesuatu yang dianggap sebagai jalan pintas yang populis, namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Israel tetap buka jalur bantuan di tengah perang. Meski menghadapi serangan terus-menerus dari roket Hamas, Israel tetap membuka perlintasan bantuan melalui Karem Shalom dan titik-titik lainnya. Bahkan untuk pertama kalinya, militer Israel melakukan pengiriman bantuan udara langsung ke Gaza demi menjangkau wilayah yang tidak bisa dilalui jalur darat. Israel juga telah menyambungkan listrik ke fasilitas penyulingan air di Gaza Selatan, sehingga produksi air bersih meningkat 10 kali lipat, menghentikan operasi militer secara berkala demi memberi waktu kepada truk bantuan untuk bergerak, membuka koridor kemanusiaan aman yang memungkinkan lembaga bantuan mengakses titik-titik kritis. Secara teknis, tidak ada kewajiban internasional bagi sebuah negara untuk memberi bantuan kepada wilayah musuh di tengah perang. Namun Israel tetap melakukannya. Jelas juru bicara IDF. Bukti visual, Hamas berpesta, rakyat kelaparan. Video yang dirilis IDF menunjukkan anggota Hamas sedang berpesta makanan di dalam terowongan. Sementara di atas tanah, anak-anak Gaza kesulitan mendapatkan makanan. Ini adalah bagian dari strategi mereka, menciptakan penderitaan, lalu menggunakan itu sebagai alat propaganda internasional, kata seorang analis konflik Timur Tengah. Lebih dari 50 warga Israel masih disandera di jaringan bawah tanah Hamas
sejak serangan brutal 7 Oktober 2023 lalu. Mereka dilaporkan disiksa dan ditahan dalam kondisi tidak manusiawi, namun dunia internasional nyaris diam. Kami tidak berperang melawan warga sipil Gaza. Kami sedang berperang melawan Hamas yang terus mengeksploitasi rakyatnya sendiri, tegas IDF dalam pernyataan resminya. Fakta-fakta dan bukti yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan bahwa kelaparan di Gaza bukan disebabkan oleh Israel, melainkan oleh penjarahan bantuan oleh Hamas, kegagalan distribusi oleh badan internasional, dan penggunaan bantuan sebagai alat politik. Dengan makin banyaknya rekaman, dokumen intelijen, dan laporan independen yang bermunculan, dunia kini dihadapkan pada pertanyaan krusial. Siapa sebenarnya yang membuat Gaza kelaparan? Israel yang membuka jalur bantuan? PBB yang gagal mendistribusikan? Atau Hamas yang mencuri, menyimpan, dan menjual bantuan kepada rakyatnya sendiri? Jawabannya mungkin lebih jelas dari yang kita kira. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah dunia yang terus bergolak, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk bijak dan waspada melihat kebenaran. Alkitab berkata, "Hendaklah kamu menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Hari-hari ini, dunia menggugat. Gaza menjadi pusat perhatian dan Israel kembali menjadi sasaran berbagai kecaman. Banyak yang cepat menyalahkan, sedikit yang sungguh menyelidiki. Gaza, di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap Israel atas situasi kemanusiaan di jalur Gaza, berbagai bukti dan laporan lapangan justru mengarah pada pihak yang selama ini luput dari sorotan, Hamas. Selama beberapa bulan terakhir, banyak media dan organisasi internasional menuding Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kelaparan di Gaza. Namun kenyataan di lapangan membuktikan narasi tersebut tidak sepenuhnya akurat, bahkan sangat menyesatkan. Menurut laporan dari militer Israel, IDF, dan sejumlah organisasi kemanusiaan independen, ratusan truk bantuan kemanusiaan dari Israel telah diizinkan masuk ke Gaza setiap minggunya. Bantuan tersebut terdiri dari makanan pokok, obat-obatan, air bersih, hingga kebutuhan darurat lainnya. Namun masalah muncul saat bantuan itu masuk ke dalam wilayah Gaza. Hamas diduga sistematis menyita bantuan. Berdasarkan dokumen intelijen, rekaman video, dan laporan lapangan yang diterbitkan oleh IDF, bantuan yang telah dikirim justru seringkali dirampas oleh Hamas. Mereka menyembunyikan makanan di gudang bawah tanah, bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Lebih parah lagi, bantuan itu dijual kembali dengan harga tinggi, bahkan dikenakan pajak ilegal terhadap para pedagang. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang dikecam oleh firman Tuhan. Celakalah orang yang merampas dan belum pernah dirampasi, yang menghancurkan dan belum pernah dihancurkan. Yesaya 33 ayat 1. Mereka membangun kekuasaan dari derita rakyat. Hamas bertindak seperti mafia, mempertahankan kekuasaan melalui eksploitasi. Mereka menggunakan derita rakyat Gaza untuk membangun simpati internasional, lalu memutarbalikkan kenyataan agar Israel selalu tampak bersalah. Namun firman Tuhan berkata, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas 8 ayat 17. Ketidakmampuan PBB dan organisasi internasional memperburuk keadaan. Ratusan ton bantuan menumpuk dan membusuk, tidak kunjung sampai ke tangan rakyat Gaza. Bukan karena Israel menghalangi, tapi karena banyak organisasi takut kepada Hamas. Alih-alih mencari solusi, mereka menyalahkan Israel. Jalan pintas yang populis, tetapi bukan kebenaran.
Dan Tuhan tidak berkenan pada kebohongan yang ditutupi dengan kemasan moralitas palsu. Israel terus memberi meski diserang, meski terus diserang roket Hamas. Israel tetap membuka jalur bantuan melalui Karem Shalom dan titik lainnya. Bahkan mengirimkan bantuan udara, membuka koridor kemanusiaan, dan menyambungkan listrik ke instalasi air Gaza. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Roma on iki ayat Yirmi. Israel melakukannya kepada pihak yang bahkan menyandera lebih dari 50 warganya. Israel melakukannya tanpa tuntutan internasional. Video yang dirilis menunjukkan hal yang menyedihkan sekaligus menjijikkan. Anggota Hamas berpesta makanan di dalam terowongan, sementara anak-anak Gaza menangis kelaparan di atas tanah. Celakalah kamu, hai orang kaya yang kenyang sekarang, sebab kamu akan lapar. Lukas 6 ayat 25. Mereka menciptakan penderitaan, lalu menggunakannya untuk propaganda. Kita tidak melawan rakyat Gaza, tapi penguasa gelap. Lebih dari 50 warga Israel masih disandera sejak 7 Oktober 2023 dalam kondisi yang tidak manusiawi. Namun dunia tetap diam. Tapi seperti yang disampaikan IDF, kami tidak berperang melawan warga sipil Gaza. Kami sedang berperang melawan Hamas yang mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Siapa yang membuat Gaza kelaparan? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, fakta-fakta ini membawa kita pada perenungan penting. Bukan hanya soal politik, ini soal keadilan, kebenaran, dan belas kasih yang sejati. Dunia akan terus menyebar kabar yang menyesatkan. Tapi kita, sebagai umat percaya, dipanggil untuk berdiri di atas kebenaran, bukan arus opini publik. Jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Berdirilah di pihak kebenaran meski dunia membencimu. 3 Yohanes 1 ayat 11. Jawabannya mungkin lebih jelas dari yang kita kira. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami.
untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur.
Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.